Ini jujur ya, kalau misalnya netizen-netizen yang bahkan aku tidak tahu latar belakangnya itu bagaimana, komen-komen ngatain Kombur ini Botita dan lain sebagainya, itu aku nggak pernah mau ambil pusing. Tapi ini yang komentar ya, seorang dokter. Terus apalagi ya, satu juga soal nepos. Itu tanah bukan rumah dia guys, tanah itu ya. Dia bisa nggak nunjukin surat tanah dia? Oh nggak, dia bisa nggak nunjukin surat tanahnya dia? Bisa nggak? Tidak akan pernah bisa dia tunjukkan karena tanah itu bukan milik nepos. Tapi gayanya sok kaya banget, ya kan? Itu yang punya tanah itu orang pik guys. Orang pik itu tanah itu yang punya, jadi kemungkinan nanti akan diambil juga gitu. Karena sekarang kan udah diacak-acak tuh Kampung Dewa, Kamboja, Ijuk tuh jedol, udah nggak bos? Udah diacak-acak ya. Jadi untuk Tante Nats, tolong barang titipannya diambil semua Tante Nats, daripada nanti kena ke gerbek Ijuk tuh dedol, nanti kekait-kait, ya kan? Itu kan nggak enak banget terkait-kait, ya kan? Jadi untuk barang-barang yang masih ada dititipkan oleh si Tante Nats ke si Nepos, tolong segera diambil. Jujur ini lucu menurut aku ya. Ini aku mau ngajak kalian untuk berpikiran sehat. Kalau misalnya kalian masih bisa berpikiran secara logika ya, logika yang sehat. Jadi tadi Doktip menuding seseorang ya, yang ia sebut sebagai Nepos, bahwasanya rumah dan tanah yang ditempati oleh si Nepos ini bukan milik si Nepos, melainkan itu titipan dari seseorang yang disebut oleh si Doktip ini adalah Tante Nat ya. Lalu si Doktip ini juga meminta si Nepos ini untuk membuktikan, bisa nggak buktikan kalau tanah dan rumah yang kamu tempati itu adalah milik kamu. Ini lucu sekali. Doktip yang menuding si Nepos, Doktip yang menuduh si Nepos, ya seharusnya Doktip yang membuktikan. Bukan si Nepos lagi yang membuktikan kalau itu adalah rumah dan tanah yang dia miliki. Doktip yang membuktikan, bukan si Nepos lagi. Nggak kayak gitu ceritanya Doktip. Aduh, kalau yang Doktip sampaikan itu adalah benar, Doktip yang harus membuktikan. Contohnya gini, nih ya guys, Doktip itu, omongan Doktip itu tidak pernah ebol-ebol. Ya, apa yang Doktip sampaikan itu adalah sebuah fakta. Nih ya guys, tanah dan rumah kepemilikannya itu, ya, yang ditempati oleh si Nepos itu, secara administratif, nih, yang punya adalah Tante Nat. Tante Nat, bisa baca ya guys, Tante Nat ya. Jadi rumah yang ditempati oleh si Nepos itu dan tanahnya itu bukan punyanya Nepos, melainkan tuh bisa baca guys, tuh Tante Nat. Nih sertifikatnya guys. Jadi Doktip itu ngomongnya nggak pernah ebol-ebol, sesuai data dan fakta gitu. Nah, seperti itu seharusnya Dok. Ya, seperti itu. Jangan udah nuduh si Nepos, lalu minta si Nepos juga yang membuktikan. Enggak kayak gitu. Suruh bos kamu tunjukin surat tanahnya Jer. Asli ya, Doktip ini benar-benar kayak kayak boleh dibilang bebal atau nggak paham pembahasan aku yang di video sebelumnya. Benar-benar nggak paham sama sekali. Benar-benar egoisnya itu tinggi banget ya. Ini kan konsepnya begini Dok. Doktip kan menuduh si Nepos tanah yang dia tempatin itu adalah punya orang. Doktip sebut bahwa itu dititipkan oleh yang namanya Tante Nat. Ngapain lagi Doktip minta si Neposnya nunjukin bukti kalau itu punyanya dia? Doktip lah yang seharusnya nunjukin ke media atau ke orang-orang. Buktikan Dok seperti itu ya. Atau misalnya kan tadi Doktip bilang Tante Nat, tentu Doktip ini kenalkan sama Tante Nat, bilang kayak gini sama Tante Nat, Tante Nat boleh aku potong nggak sertifikat tanah atas milik Tante Nat itu, biar orang-orang juga percaya Tante Nat bahwasanya apa yang Doktip omongin ini nggak ebol-ebol gitu ya. Tuh Doktip baca, PT Sautero sudah mention Doktip di IG. Kalau mau lihat datang langsung ke rumahnya ya, ntar ditunjukin. Berani nggak Doktip datang ke rumahnya untuk bisa melihat? Berani nggak Dok? Doktip berani nggak? Ayo, berani nggak Doktip? Ayo. Jadi ceritanya si Miss Gosip ini di konten yang ini kan ada ngebahas soal upaya pemerasan yang diduga dilakukan oleh DRL, DRO, dan DRS ya kan. Terus si Doktip ini ada komen begini.
terus semangat kumpulin dosa. Maksud aku tuh kayak gini, ini Doktip percaya diri banget gitu ya, ngomongin si Miss Gosip ini ngumpulin dosa. Kayaknya nggak fantas deh. Kayak Doktip itu kayak nggak ngumpulin dosa juga gitu loh, segala macam di framing. Misalnya kayak orang-orang yang tidak suka dengan Doktip atau tidak sependapat sama Doktip dikatain buzzer, ya kan? Belum lagi yang lain-lainnya, DRL lah yang disebut sudah mualaf tapi belum kitang, belum lagi soal nepos, belum lagi yang lain-lainnya, itu ngumpulin dosa juga Doktip. Jadi kalau Doktip ngomongnya kayak begini sama si Miss Gosip ya, ngumpulin dosa, Doktip nggak fantas sama sekali ngomong seperti itu. Jujur asli gue kaget, gue bener-bener shock ya, ada melihat ternyata Dr. Richard Lee pernah memberikan support melalui komentar terhadap video Doktip yang satu ini. Hai guys, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Doktip mau nangis nih guys. Doktip dapat kabar dari Badan POM kalau akhirnya dengan resmi Badan POM menyegel salah satu pabrik dari mafia besar skincare Indonesia. Sampai Doktip sujud lama banget guys ke Allah. Saking senengnya, semua ini nggak akan bisa terjadi tanpa dukungan dari teman-teman sejawat dan seluruh masyarakat Indonesia. Makasih banget ya, sudah support Doktip terus. Meski serangan bertubi-tubi ke Doktip sangat luar biasa. Doktip sangat-sangat mencintai kalian. Doktip mohon, jangan pernah lelah. Nah, atas video Doktip yang barusan, Dr. Richard Lee ada berkomentar, mengirimkan komentar 3 emot love dan kata-kata, senang punya banyak teman yang perjuangkan ini. Wow, gimana rasanya Dr. Richard Lee? Anda yang memberi support atas komentar video Doktip yang barusan tadi, ya, adalah orang yang sama yang membuat Anda menjadi tersangka, yang membuat Anda berhadapan dengan kasus hukum, dan yang membuat Anda menjadi warga tahanan di Polda Metro Jaya. Asli dari komentarnya si Dr. Richard Lee ini, gue jadi berpikiran bahwasanya ini diduga ya, Dr. Richard Lee ini juga ada kaitannya, ada hubungannya dengan perkara yang dilaporkan oleh Ibu Heni Sagara di Polda Metro Jaya. Karena dari komentar yang dia buat di sini aja atas video si Doktip itu yang membuat konten informasi dari BPOM, ada salah satu pabrik ya, mafia skincare. Dia ini komentarnya ini kayak merasa bahagia, merasa senang karena ada orang yang ikut bersuara. Ini jujur ya, kalau misalnya netizen-netizen yang bahkan aku tidak tahu latar belakangnya itu bagaimana, komen-komen ngatain Kombur ini Botita dan lain sebagainya, itu aku nggak pernah mau ambil pusing. Tapi ini yang komentar ya, seorang dokter cum laude dengan IPK 3,3 sekian. Itu pengakuan dari Doktip sendiri ya. Komennya seperti ini. Miss Gosip, emang penyebar hoax, Kombur si Botita, ngepup aman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Samira. Alhamdulillah sih ya Samira, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau gue itu pup ya aman-aman aja, lancar, plong, begitu. Plong, celup, plong. Lancar banget ya. Kalau misalnya Doktip nggak percaya, boleh dibuktiin. Doktip ikut sama saya, biar saya pup. Nah, Doktip bisa melihat apakah pupnya lancar apa enggak. Gitu simpelnya. Cuman gue itu tetap masih nggak nyangka aja gitu loh. Ada oknum dokter yang seperti ini, yang lulusan terbaik di kampusnya sebagai dokter, ya, dokter umum, dokter estetik, yang namanya Doktip atau Samira ini, bisa berkomentar seperti ini, layaknya seperti netizen. Netizen yang suka ngomong atau komen gak jelas. Aduh, Doktip itu kayak emak-emak komplek gang begitu loh. Apalagi nih komennya si Doktip nih. Nggak ada ya narasi selain ngatain orang tua netizen yang nggak sepaham sama kamu, serendah itu SDM buzzer nepos. Gini ya Samira, ya Doktip, itu semuanya ada sebab dan akibatnya ya. Saya aja bikin konten menaikkan sebuah berita ya, itu komentar netizen atau komentar orang yang fans sama kamu, sama Samira itu komennya Botita, terus mengkait-kaitkan ke orang tua saya juga,
dikatain saya memberikan uang haram dari hasil ngebujur. Gimana coba nggak saya balas dengan ngata-ngatain orang tua netizen juga? Coba, di mana posisi kamu Samira sewaktu netizen yang sesuka udelnya ngata-ngatain saya bawa orang tua? Di mana kamu? Samira? Ini aja saya yang kamu rasa tidak sepaham atau tidak sependapat dengan kau Samira, langsung kau katain sebagai bujang ngenepos. SDM kamu di mana Samira? SDM kamu di mana Samira? Apalagi yang mau ditanya itu? Suruh bos kamu tunjukin surat tanah nyajar. Doktip. Kombur itu nggak punya bos, apalagi nepos. Kombur itu independen, variabel bebas. Jadi Kombur itu nggak punya bos. Ada aja nih Doktip. Habis kemarin Doktip bilang kalau Kombur itu mujairnya Suneo, sekarang bilang Kombur itu bosnya Nepos. Lucu. Sekarang gini ya, Kombur kasih tantangan. Kalau kalau Doktip bisa menunjukkan bahwasannya Kombur itu dapat bayaran dari Nepos ya, ini Kombur kasih 5 miliar untuk yang bisa membuktikan ya, untuk yang bisa membuktikan bahwasannya Kombur itu dibayar sama Nepos. Ada buktinya by data, ada bukti transfer, siapa yang bayar, atas nama siapa yang bayar, dan penerimanya adalah Kombur. Begitu, sesimpel itu. Tuh, kalau Doktip kan kasih sayembara 1 miliar ya, Kombur 5 miliar untuk bisa membuktikan bahwasanya Kombur dibayar oleh Nepos gitu ya. Menyapa si Bopeng pemeras mandul dulu ya, itu kesel banget sama harta orang. Makanya ya guys ya, mungkin dia itu hidupnya itu dendam ya. Pertama dendamnya mau cari suami kaya dari yang terendah dulu nih ya, kasta terendah dulu nih dalam hidup seorang perempuan. Mencari pasangan yang kaya juga dia nggak mampu ya. Lalu jadi dokter apalagi dia nggak mampu. Dia sendiri kan yang bilang kalau dia itu miskin ya. Ternyata memang cita-cita yang terpendam di hidup si Bopeng Mandul ini, pengen jadi orang kaya. Kerjaannya itu begitu, julid sama harta orang ya. Udah deh ya Bopeng. Jual diri udah gak laku ya. Memeras udah gak bisa ya. Kalau aku liatin hartaku, kau bunuh diri langsung. Jadi ternyata dia ini dicerai itu memang cita-citanya jadi orang kaya. Makanya gak heran kalau para laki-laki yang tersadar menikahi perempuan kurang waras ya, balik lagi ke istri tua. By the way, keluarga istri tua mantan suami yang terakhir aja ketawa loh. Puas banget aku ngata-ngatain si Bopeng Mandul ini. Katanya karma ya, dibalas sama siapa aja. Karena ternyata sikap dan mulut si Bopeng Mandul ini sama keluarga mantan suami yang terakhir itu jahat banget. Makanya langsung ditalak 3. Tenang mbak ya. Aku sikat terus dia sampai dia gila, berakhir di pinggir jalan kalau nggak baju oranye. Aku lagi cosplay si Bopeng zaman jadi mahasiswa, nongkrong di pinggir jalan nunggu jemputan. Kenalkan, nama saya Puput. Tapi dari zaman jadi mahasiswa katanya emang OOTD-nya kayak ODGJ. Ya walaupun dia berubah nama menjadi Puput,